Yesus siapa? Yesus yang mana yang mau kamu bahas? Yesus yang mati terkutuk di tiang salib, atau Yesus yang menyampaikan kebenaran yang tidak bersalah yang akan diselamatkan oleh Allah Bapa karena Allah Bapa mengasihi dia? Siapa yang mau kamu bahas? Yesus Kalau itu Isa, Yesus, Bu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bahas nanti. Saya dengan Ana dulu. Antri ya. Dari tadi kita kan sistemnya antri nih. Kalau kalian ngomong bertiga, saya nggak bisa dengar. Satu-satu dulu, biar saya dapat poin dengan Ani. Jadi dalam kitab kalian yang mau Anda bahas itu yang mau disamakan yang mana, Ani? Kalau Yesus yang terkutuk di tiang salib yang berdosa itu tidak sama dengan Nabi Isa. Tapi kalau seandainya Yesua, Hamasya atau Isau Masaha, ya, Isau Masaha yang tidak punya silsilah, tidak berbapak, yang dia lahir dari seorang perawan suci tidak bersuami, dan dia adalah orang yang menyampaikan kebenaran dari Tuhan, maka itu adalah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Tapi kalau yang punya silsilah, hadir dari sperma Daud, ya, suka temperamen, berkata-kata kasar, mengatakan perempuan lain kunarion, itu bukan Isa Al-Masih putra Maryam. Gitu ya. Jadi mau menyamakan dengan yang mana? Yang mati tergantung di tiang salib bukan Isa Al-Masih putra Maryam. Begitu jawaban saya, Ani. Silakan Ani tanggapi. Menarik ini si Abrar ini saya naikkan. Kenapa? Karena dia bilang Yesus itu berkuasa, tapi pura-pura jadi bayi katanya. Silakan. Oh my Lanjut God, nanti. berarti Tuhan. Jadi ada Tuhan yang pura-pura berarti. Jadi Yesus itu Tuhan yang berpura-pura gitu. Iya. Oh, jadi sifat berpura-pura itu adalah sifat Tuhan Anda. Berpura-pura, berbohong, berdusta. Berarti Tuhan Anda tuh berpura-pura bisa berbohong ya. Pura-pura jadi bayi gitu ya. Berbohong dia, sebenarnya dia tuh Tuhan tapi jadi bayi, dia bohong dia. Aduh udahlah. Kalau dengan ini silakan lah, itu urusan Anda lah ya. Saya dengan Ane dulu. Ane silakan. Ane minta kita bahas Islam. Saya akan membahas Islam ya. Ane silakan tanya lagi. Apa lagi dari pertanyaan Ane? Nanti dengan tentang Yesus yang pura-pura itu tuh urusan kalian nanti lah ya. Yesus pura-pura nggak sanggup ya, makanya dia butuh keledai. Padahal dia bisa terbang, tapi karena dia pura-pura nggak sanggup, akhirnya dia pakai keledai ya. Itu kali ya. Yesus pura-pura lapar karena dia nggak butuh makan sebenarnya, tapi karena dia pura-pura lapar akhirnya dia butuh ikan goreng. Oh gitu kali. Saya nggak paham, itu terserah urusan kalian. Itu urusan kalian. Saya nggak habis pikir, nggak. Ini di luar nurul ya. Saya nggak ikut campur dengan hal itu. Ane silakan. Pertanyaan kedua. Oke. Dalam Oke, saya tanya cuma dalam saya di sini memandangkan di sini agama Islam. Saya akan bertanya soal Islam sahaja. Boleh sayang, memang sebenarnya saya ini sudah selalu bilang, saya mendedikasikan hidup saya belajar untuk mengajari umat non-muslim tentang agama saya. Tapi bukan berarti saya tidak paham kitab kalian, saya paham. Gitu loh, paham nggak? Oke. Nah, jadi aneh kalau menjelaskan iman Kristen di hadapan saya hati-hati. Kenapa? Karena saya tidak mau ditipu, saya nggak mau dibohongi. Jadi saya selalu punya apa? Saya punya jawaban punya bukti dari setiap statement saya menggunakan ayat dan menggunakan data-data ilmiah. Ya, nah sekarang Ane kan bertanya tentang Islam nih. Sekarang Ane 1001 pertanyaan saya khususkan buat Ane dulu. Nanti yang lain nanti standby dengan Ustadz Atta dengan yang lain karena saya mau istirahat juga nih. Dari tadi udah berapa jam saya ngajar nih ya. Hanya Allah yang membayar saya. Silakan Ane. Oke, saya melihat ada banyak para ustadz di TikTok ini menjelaskan apa aktiviti umat Islam terutamanya lelaki apabila berada di dalam surga nanti. Tapi yang saya lihat mereka cuma membahas soal kesibukan para lelaki di surga adalah membacakan perawan istri-istrinya begitu. Siapa ustadznya? Tunggu, Ene sebentar. Ene mendengarkan ada ustadz. Coba tunjukkan kepada saya. Berapa ustadz yang mengatakan bahwa kesibukan nanti laki-laki memecah perawan di surga itu berapa orang ustadz? Karena Anda bilang setiap ustadz. Mohon maaf ya, kata setiap Ada itu merujuk beberapa kepada banyak. ustadz. Tunjukkan satu ustadz siapa? Sekejap ya, saya ada screenshot. Ya, silakan. Screenshot, dengarkan. Dengarkan. Ini baru belajar ya. Nggak apa-apa teman-teman. Menurut kalian yang udah biasa dengan ini basi, tapi aneh butuh informasi. Kita luruskan kesalahpahaman saudara-saudara Kristen kita terhadap agama Islam. Masa di surga sibuk begitu terus gimana sih? Di surga itu kan tempat nikmati segala perjuangan di bumi. Apa sih? Daripada Itu sebenarnya mereka nggak salah juga Bang Handi. Itu gara-gara si Ustadz Zulkifli itu loh. Dia yang bikin statement itu. Dan kita harus bertanggung jawab. Ini kenapa umat Islam itu tidak bodoh. Umat Islam itu kalau ada perkataan dan diksi yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, kita patut buang itu perkataan. Bahkan ya. Kamu mau tunjukkan Zulkifli itu ya?
Nah, Iya. pertama, kami adalah umat yang sandaran keilmuan kami harus merujuk kepada ulama. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dasarnya adalah Al-Quran dan hadis dan kalam ulama sebelumnya. Aneh, dengarkan saya. Kalau kamu keluar dari sini kamu tidak dengar saya loh. Ya dengar. Kita akan tunjukkannya. Saya ketrigger dengan di bawah surga prostitusi. Saya akan bahas dua komparasi ya, Ane, dan mohon maaf saya harus bahas kitab kamu karena saya menunjukkan kepada orang Kristen di bawah yang tidak tahu tentang kitabnya. Nah, tidak ada, kalau kamu boleh saya kasih kamu uang nanti miliaran rupiah nanti kalau kamu mampu buktikan. Tunjukkan kepada saya di Al-Qur'an tertulis kesibukan laki-laki memecah perawan. Tunjukkan itu dalam Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'annya saya minta. Lalu hadisnya, ya, tunjukkan kepada saya. Ya, nah tunjukkan kepada saya hadis dan Al-Qur'annya. Kalau tidak ada, kalau ada manusia yang bicara seperti ini, berarti dia bicara dengan kesoktahuannya. Mau dia ustadz kek, mau dia siapa kek, dia bicara dari kesoktahuannya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, nah sekarang kita tunjukkan. Surga prostitusi itu surga yang mana sih? Surga yang isi di dalamnya pesundal. Nih saya tunjukkan ya. Kalian tahu kan Yesus mengatakan pesundal lebih dulu masuk surga. Di situ tidak dikatakan pesundal itu bertobat, tapi pesundal itu lebih dulu masuk surga. Artinya kalau kita bicara prostitusi, justru di dalam surga kalian ada prostitusi karena ada pesundal. Dan kalau saya menggunakan cara berpikir kalian, menggunakan terjemahan, saya bisa tunjukkan di surga kalian itu surga penuh dengan lendir. Mohon maaf, saya tunjukkan. Saya kasih kamu KBBI dulu. Mungkin kamu bukan orang Indonesia. Saya kasih kamu KBBI itu adalah Kamus Besar Indonesia. Ya. Kita lihat pesta seks ya. Pesta seks itu artinya apa sih? Nah, kita lihat. Saya akan ganti pesta seks itu sama dengan perjamuan kawin. Dari mana saya tahu? Lihat, perjamuan artinya apa? Perjamuan KBBI. Ya, kita lihat KBBI ini. Saya akan tunjukkan di dalam surganya orang Kristen itu ada pesta seks. Itu secara literal ya. Kalau di dalam Al-Quran tidak. Kenal nih Ripa. Sabar dulu ya. Kena tombak.